Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Bersamaan malam ini dengan tahun baru Islam 1445 Hijriah. Di awal tahun ini pasang niat yang elok-elok, niat yang baik-baik. Ya, disebut di dalam kitab Zikroyat wa Munasabat karya Al-Allamah Al-Muhaddis Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, bahwa bulan Muharram itu adalah syahrut taubah, bulan taubat. Ya, di antara kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram, diterimanya taubat Nabi Adam dan yang lain-lainnya. Tapi bukan berarti Nabi Adam punya dosa ya, karena kajian tauhidnya ada itu bahasannya. Jadi di malam tahun baru ini, nanti malam ya, tafakur ya, bangun malam atau ya memang nggak tidur, tafakur merenungi dosa-dosa yang kita buat selama setahun ini, dan kita buat tekad atau azam yang kuat di dalam hati kita bahwa di 1445 Hijriah ini, tahun baru ini, kita azam yang kuat untuk kita meninggalkan dosa-dosa atau bahkan meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar 1 tahun ke depan kita dibimbing senantiasa oleh Allah di dalam ketaatan dan juga diberikan kekuatan agar kita dapat menghindari dosa-dosa. Malam ini puncaknya ya. Ada beberapa amalan yang dianjurkan dilakukan oleh salafun saleh ketika masuk tahun baru, yaitu diantaranya minum susu putih. Ya, ta'afulan, berniat hajat kita seperti susu yang berwarna putih lah tahun itu, bersih tanpa noda. Itu dia. Jadi malam ini tahun baru Islam, ini tahun barunya kita ya, 1445 Hijriah. Sholawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagai informasi, besok puasa awal tahun namanya. Ya, walau kedudukan hadisnya masih dipermasalahkan, ya, diperdebatkan ulama tentang puasa awal tahun, kan besok berarti ya tanggal 1 Muharram. Tapi kan sudah ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan puasa di bulan Muharram. Jadi kalau ditanya, Ustadz, ada nggak hadis yang khusus membahas tentang puasa awal tahun? Ada. Tapi status hadisnya masih diperbincangkan ulama. Anggaplah itu hadis yang doif, lemah, atau bahkan sangat doif sekali. Akan tetapi, ya, hadis-hadis yang lain, ya, kan banyak yang sahih-sahih, ya, membahas atau menyebutkan tentang keutamaan puasa di bulan Muharram. Nah, jadi dari hadis itu pun tidak bisa sebetulnya kita ambil ya pengamalan tersebut. Jadi besok puasa, ya, niatnya puasa awal tahun. Tadi ada saya share tulisan itu tadi siang, niat-niatnya lengkap di situ. Nanti tolong panitia MPHU di share di grup MPHU ya. Jadi itu saya buat urutan puasa-puasanya. Jadi besok-besok nggak nanya-nanya lagi. Kapan aja puasa di bulan Muharram, Ustaz? Ya, ada yang pertama puasa awal tahun, tanggal 1 Muharram. Niatnya udah lengkap di situ. Kedua,
puasa 3 hari dari tanggal 9, 10, 11. Tanggal 9 puasa Tasu'a, tanggal 10 puasa Syura, tanggal 11-nya itu ihtiyat, ya kan gitu kan. Jadi itu derajat yang kedua, puasa 3 hari tanggal 9, 10, 11 Muharram. Kalau nggak dapat, ambil duanya. Ya, tanggal 9 dan 10-nya. Kalau tak dapat juga, ambil tanggal 10-nya aja. Ya, itu banyak fadilahnya puasa Asyura. Selain itu apalagi puasa Ayyamul Bid kan ada di tiap bulan, termasuk di bulan Muharram tanggal 13, 14, 15 ya, setiap bulannya. Jadi nanti puasa lagi di tanggal 13, 14, 15 Muharram. Dan puasa akhir bulan pun juga ada. Ya, dari tanggal 28, 29 sampai akhir. Ya, itu beberapa derajat puasa yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Selain itu banyak sebetulnya amalan-amalan sunnah di bulan Muharram. Tapi itu dulu saya sampaikan. Besok jangan lupa untuk kita puasa, yaitu puasa sunnah awal tahun. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, tuan-tuan guru, para ustadz ustazah, muallim muallimah, para jamaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita akan membaca terlebih dahulu kitab Kifayatul Awam terkait dengan permasalahan tauhid, dan nanti kalau ada waktu kita buka kitab Muhimmah, yaitu membicarakan tentang permasalahan rumah tangga Islami. Ya, baik, kita buka dulu tauhid kitab Kifayatul Awam. Sekarang sudah sampai kepada pembahasan definisi jaiz, hukum akal, wajib, mustahil sudah. Ini kita bahas sekarang jaiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Di Latin halaman berapa? Halaman 27 yang diterjemahan, ya. Wal jaizu, dan jaiz, huwal ladzil yasdukul aqlu bi wujudihi taratan wa bi adamihi ukhra. Dan jaiz itu adalah, ya, alladzi yasdukul aqlu, yang membenarkan akal, biwujudihi, dengan adanya, tarotan, pada satu saat, wabi adamihi ukhra, dan ketiadaannya pada saat yang lain. Kawujudi waladin li Zaidin, seperti ada anak bagi si Zaid, ya, ada anak bagi si Zaid. Baik, sekarang jaiz. Jaiz itu sesuatu yang akal membenarkan adanya dengan tiadanya, ya. Membenarkan adanya pada satu saat dan ketiadaannya pada saat yang lain. Adanya makhluk, adanya alam, itu jaiz. Adakah kita sekarang nih? Ada. Adanya kita itu termasuk dari sesuatu yang disebutkan atau yang dihubungkan daripada perkara jaiz. Adanya kita boleh jadi ada, boleh tiada. Ya. Jadi antara ada dan tiadanya itu haddasawa, dalam timbangan yang sama. Ya, antara ada dengan tiadanya. Contoh kita sekarang kan ada. Dulu sebelum Allah ciptakan kita, ini ada, ini tiada. Kan gitu? Sebelum Allah ciptakan kita, antara adanya kita dengan tiadanya kita, haddasawa, dalam daun timbangan yang sama. Nah, itu yang disebut mungkin. Ya, perkara yang adanya dengan tiadanya sama. Ya, mungkin itu ya jaiz. Jaiz itu ya mungkin. Ya, itu pendekatan sederhananya gitu loh. Ya, pendekatan sederhananya. Maka ketika berbicara tentang sesuatu yang ada itu ada tiga. Ada kalanya sesuatu yang ada itu dihukumi wajib, ya, adanya dia dihukumi wajib. Artinya apa? Wajib ada. Sesuatu yang adanya dihukumi wajib, itulah dia. Zat Allah, sifat-sifat Allah. Adanya zat Allah dan sifat-sifatnya itu sesuatu yang adanya dihukumi
wajib. Nah, kedua, ada sesuatu yang adanya itu dihukumi mustahil. Nggak akan pernah ada dia. Seperti apa? Sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya sekutu bagi Allah Ta'ala dihukumi mustahil. Nah, kemudian yang ketiga, ada kalanya sesuatu yang ada itu adanya dihukumi jaiz. Ada nggak kita nih? Ada. Nah, sesuatu yang adanya dihukumi jaiz, ya, kawujudina, seperti adanya kita. Jadi adanya kita dihukumi jaiz. Satu ketika kita tidak ada dan ketika yang lain ada. Nah, sekarang ini pada kita nih pada ketika yang lain itulah adanya kita sekarang, ya, pada ketika yang lain itu. Kan definisinya jelas. Jaiz itu sesuatu yang akal membenarkan dengan adanya di satu saat dan ketiadaannya di saat yang lain. Satu ketika kita kan nggak ada. Nah, sekarang kita ada. Adanya kita ini berarti di ketika yang lain, di saat yang lain. Nah, itulah jaiz. Gak usah bingung-bingung, jaiz itu sesuatu yang ada selain Allah Ta'ala, jaiz lah itu. Nabi Muhammad, adanya Nabi Muhammad jaiz, jaiz. Adanya surga, neraka, jaiz. Pokoknya selain Allah Ta'ala adanya dia jaiz, ya, selain daripada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang kemarin kita jelaskan, kenapa Allah Subhanahu disebut dengan zat wajibul wujud. Karena, ya, apa yang dimaksud zat wajibul wujud? Yaitu zat yang adanya dihukumi wajib. Nah, seperti yang kita bahas bulan lalu, jangan pandai bercakap aja. Allah adalah zat wajibul wujud. Ditanya sama jemaahnya, apa tuh Ustaz zat wajibul wujud? Pokoknya itulah dia. Ya, pokoknya itulah dia. Enggak, kita harus mengerti dan paham apa yang kita ucapkan. Maksud zat wajibul wujud adalah zat yang adanya dihukumi wajib. Maka nanti ada zat mustahilul wujud, ada zat wajibul wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian ada mustahilul wujud, itulah sekutu bagi Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, jaizul wujud, yaitu adanya kita. Jadi tiga, zat wajibul wujud, zat mustahilul wujud, zat jaizul wujud. Ini dia. Jadi pembahasan kita adalah jaiz. Dicontohkan di dalam kitab ini, kawujudi waladin li Zaidin. Seperti adanya anak bagi si Zaid. Si Zaid menikah dengan fulanah. Ya, adanya anak bagi mereka berdua adalah jaiz, tidak wajib. Disinilah makanya kita perlu kukuhkan iman kita. Bagi Allah Ta'ala tak ada yang wajib. Bagi Allah Ta'ala jaiz semuanya. Ada orang kerja banting tulang dari pagi sampai malam pun tak pulang, tapi tak kaya-kaya. Kenapa? Karena orang yang kerja keras tak wajib Allah memberinya kaya. Jadi jangan kita protes, ya Allah, di mana keadilan Engkau ya Rob? Hamba sudah beribadah kepadamu dan hamba pun bekerja keras. Kenapa perekonomian hamba seperti ini saja? Sementara hamba punya tetangga nggak sholat, kaya. Mana keadilanmu? Berarti kau nuntut Allah seolah-olah karena kau kerja wajib Allah memberimu rezeki. Disinilah kalau orang mengaji tauhid, makanya orang yang ngaji tauhid itu tenang aja. Keadaan dia ada tak ada, tenang. Kenapa? Secara iktikad di hati dia paham, nggak ada yang wajib bagi Allah. Bagi hamba, ya, dituntut untuk ikhtiar, untuk usaha, tapi tidak wajib Allah memberi. Ada yang sakit, udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, ya, sampai ke Malaysia, ke Singapura, ke Jerman pun udah, tinggal ke alam boko yang belum, ya, udah berobat kemana-mana, habis duit, ya, miliar-miliaran, tapi tak sembuh-sembuh. Kalau orang yang belajar tauhid tetap tenang hatinya, ya, walau aku udah berobat ke sana kemana-mana, tapi belum dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya udah, karena yang penting aku sudah ikhtiar. Ya, bagi Allah tak wajib memberikan aku sehat. Tapi kalau orang yang tak belajar tauhid, kayak dia nggak terima hatinya.
Kenapa Allah kayak gini? Udah begini. Ya, udah sedekah aku bangunkan lagi tuh. Ya, di Kuala Tanjung mau buat pesantren ya, MPHU. Udah aku sumbangkan ke sana. Ya, katanya kalau sedekah itu sehat. Enggaknya makin sakit awak kan gitu kan. Mana keadilanmu ya Rob katanya. Berarti dia nggak paham bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang wajib, jaiz semuanya. Nah, ini contohnya Li Zaidin. Si Zaid sudah menikah. Tapi sampai beberapa masa belumlah dibagi walad. Ya, belum dibagi anak untuk si Zaid. Maka ketika dia belajar tauhid, dia tetap tenang hatinya. Itulah pasrah. Pasrah yang disebut tawakal, itulah dia. Ya. Nah, yang penting dia sudah usaha, ya. Tapi belum juga diberikan rezeki, dia berpikir, ya udah belum masanya, belum waktunya. Ya, aku diberikan rezeki anak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walau aku sudah menikah, tak wajib bagi Allah memberi saya ya anak atau keturunan. Jadi hatinya tetap tenang. Makanya itu aja konsepnya menjalani hidup. Kalau mau tenang, itu aja dipegang. Allah nggak wajib. Ya, bagi Allah tidak ada sesuatu yang wajib. Jaiz semuanya bagi Allah. Jangan dikira kau begini, wajib Allah memberimu begini. Ya, kau begini, wajib Allah memberikan ini. Enggak. Ya, supaya pikiran kita tetap tenang. Yang namanya manusia itu mesti ya diselimuti dengan masalah, dengan problem-problem kehidupan. Yang kadang tidak sedikit masalah atau problem kehidupan itu membuat pikiran kita menjadi ruwet, hati kita menjadi susah. Betul apa enggak? Kenapa terjadi? Karena kita enggak mengembalikannya kepada Allah. Ya, kalau kita kembalikan kepada Allah, setiap keruwetan hidup kita yang buat pikiran kita ruwet, buat hati kita menjadi sebab atau segala macamnya, kita kembalikan kepada Allah, ya. Itu tenang hati kita. Ya, tapi itu tadi. Makanya kenapa penting belajar tauhid itu? Ya, supaya betul-betul kenal Allah Taala itu macam mana. Ya, kalau tak kenal itulah yang bikin gelisah kita. Ya, menjalani hidup ini gelisah. Ya, lebih banyak gelisahnya daripada tenangnya. Makanya orang-orang yang imannya itu benar-benar jazm, ya, dia akan diliputi ketenangan. Orang-orang alim dulu ya, tuan-tuan guru zaman dulu, jarang ada kita tengok kaya. Bahkan lebih boleh dikatakan susah hidupnya umumnya. Tapi tenang nggak mereka menjalani hidup? Awak yang menengok yang kasihan. Oh iya ya, kasihan betul lah Tok Loba itu. Dia menjalani kehidupan tenang. Ya, awak yang menengoknya kasihan. Kan kita perlu bertanya, kok bisa ya ada orang dalam kondisi begitu, dia tetap tenang menjalani kehidupan? Itu tadi, keimanannya kepada Allah itu benar-benar sudah kokoh. Ya, itu diantaranya bagaimana cara mengokohkan keyakinan supaya pikiran kita nggak ruwet. Ya itu tadi, kembalikan semuanya kepada Allah. Ya, kita ini hamba. Hamba itu diatur, bukan mengatur. Tapi faktanya awak hamba nak mengatur Tuhan. Makanya poneng, sobak hati awak. Ya, kenapa Tuhan mau diatur dia? Kita minta boleh, paham ya? Minta-mintalah. Nak minta apa sama Allah Taala? Jangan tanggung-tanggung. Ya, kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Kecil kali lah mewujudkan apa yang kita inginkan. Silakan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam berbagai doa kita minta apa yang kita hajati, yang kita kehendaki. Tapi ketika tidak berwujud apa yang kita minta itu, jangan macam kita nak mengatur-ngatur Tuhan. Ya, kita hamba, itu aja intinya. Ya, kalau benar-benar hamba, ya, makanya mau diatur, jangan mau ngatur. Seperti itu dia hakikatnya. Yang bikin pusing karena kita hamba tapi nggak sadar kalau kita hamba. Kita maunya mengatur Tuhan. Ya, kita yang mau ngatur Tuhan. Kita nggak mau diatur Tuhan. Makanya dikasih ujian begini, pening pikiran. Dikasih ujian begini, sumpek pikiran. Kenapa? Kita ngatur Tuhan. Berat kali ya Allah ujiannya itu. Makanya sering saya katakan di awal-awal, ketika dikasih ujian yang berat, jangan tanya begini ke Tuhan. Ya Rob, kenapa kau bagi hamba ujian yang besar, yang berat seperti ini? Apa dosa-dosa hamba ya Rob? Ini hamba nggak tahu diri. Ya, hamba nggak tahu diri.
sempat disebut Tuhan apa dosa-dosa kita. Fulan, ujian yang kubogi sama engkau nih dibanding dosa-dosa kau nih tak seberapa. Kau pula nuntut nanya, apa dosa hamba ya Rob? Sehingga kau kasih ujian hamba seperti ini. Itu keliru. Tapi doanya kepada Allah apa? Ya Allah, engkau berikan hamba ujian seberat ini. Hamba yakin karena engkau mengetahui hamba mampu untuk melewati atau menjalaninya. Maka hamba mohon kepada engkau ya Rob, berilah hamba kemudahan ya di dalam menjalani ujian yang engkau berikan ini. Yang kita minta itu kemudahan jalan keluar, bukan malah nuntut. Apa salah hamba ya Rob? Ya, hamba tiap malam qiyamul lail, baca Quran 3 hari sekali khatam. Ya, kok kasih hamba ujian yang kayak begini? Di mana dosa hamba ya Rob katanya. Allahu Akbar. Ya, tuh disinilah makanya ilmu tauhid ini ilmu pondasi. Ya, bertasawuf kalau nggak bertauhid nggak duduk juga itu. Ya, bertasawuf kalau tak duduk tauhid tak duduk juga makrifat tuh. Ya, jangan maulah di apa ya namanya dikasih kata-kata manis. Ya, tapi sebetulnya kosong kata-kata tuh. Ya, kau ini begini akan sampai kau makom makrifat makom ini. Ditanya wajib mustahil jaiz saja pun tak dapat. Ya, enggak ada tuh. Manisnya keimanan, keyakinan dengan berpikir kita. Nazar ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Buah dari nazar itu baru kita dapat yang namanya makrifat. Jadi seperti itu ya. Bagi Allah tidak ada yang wajib. Tanamkan di dalam hati itu. Bagi Allah tak ada yang wajib. Bagi Allah jaiz semuanya. Ya, seperti itu. Fa iza qala qailun, maka apabila ya ditanya atau dikatakan inna Zaidan lahu waladun, sesungguhnya si Zaid baginya anak. Jawaza akluka sidqa zalika, maka jaiz atau membolehkan akalmu di dalam membenarkan yang demikian itu. Wa iza qala, dan apabila ya dikatakan juga inna Zaidan la waladalahu, sesungguhnya bagi si Zaid tidak ada anak baginya. Jawaza akluka sidqa zalik, akalmu juga membenarkan itu. Ya, ketika dikatakan ada orang mengatakan ya sesungguhnya bagi si Zaid itu ada anak. Ya, akal kita membenarkan itu. Dan ketika suatu ketika yang lain dikatakan lagi bagi si Zaid nggak ada anak, membenarkan juga akal kita. Itu menunjukkan apa? Adanya anak bagi si Zaid itu jaiz. Ya, kenapa? Karena ketika dikatakan ada anak bagi si Zaid, kita nggak protes. Ya, ketika dikatakan tidak ada anak bagi si Zaid, kita juga nggak komplain. Akal kita membenarkan ada dan tiadanya anak bagi si Zaid. Mungkin tarotan masa sekarang, ya ada pengantin baru menikah 2 minggu mungkin atau 2 bulan, ya Fulan namanya, tidak ada anak bagi si Fulan. Membenarkan pengantin baru 2 bulan belum punya anak. Ya, kalau udah 5 bulan atau 6 bulan ya, minimal 6 bulan baru itu nasabnya bisa dinisbahkan kepada ayah. Jadi jangan dikit-dikit kalau ada perempuan baru menikah 6 bulan melahirkan langsung, oh ini udah hamil duluan orang nih katanya. Nggak boleh ya kalau nggak ada saksi-saksi, bukti-bukti. Ya, kenapa? Karena 6 bulan kelahiran dari pernikahan itu nisbah anak tadi nasab tetap ke ayah. Bisa dibaca di dalam kitab Bughiyah. Ya, jadi jangan asal main tuduh-tuduh aja. Tuh ya. Jadi karena 2 bulan dikatakanlah sesungguhnya bagi si Fulan tidak ada anak. Akal kita membenarkan karena memang belum punya. Ya. Setahun kemudian ketemu lagi. Ya, orang yang sama mengatakan bagi si Fulan ada anak. Ada anak baginya si Fulan. Artinya si Fulan sudah punya anak. Membenarkan juga akal kita. Satu ketika dikatakan pada satu ketika ada anak bagi si Zaid, dan pada ketika yang lain dikatakan tidak ada anak pada si Zaid, akal kita membenarkan dua-dua, itu udah berarti jaiz. Itu rinciannya seperti itu. Intinya
selain Allah Ta'ala adanya adalah jaiz, selain daripada sekutu bagi Allah. Kalau sekutu bagi Allah tergolong kepada mustahilul wujud, ya. Wajibul wujud, mustahilul wujud, jaizul wujud. Ini masih gampangnya ini ya. Termasuk Kifayatul Awam ini kitab yang lumayan rumit nanti dia. Kalau udah masuk sifat-sifat, itu udah bagian rumit. Kalau di Mustafawiyah Purba Baru, kitab Tauhid awal itu Fathul Majid, Syarah Dul Farid. Setelah khatam, barulah naik ke Kifayatul Awam. Inilah dia. Ya, setelah Kifayatul Awam, kitab kelas 6 Tauhidnya, Ad-Dasuki Syarah Umil Barohin. Oh, itu lebih ajib lagi. Nah, ini kitab tengah-tengah lah yang kita baca di Mustafawiyah ini. Nah, penyusunnya Syekh Muhammad Al-Fudoli, gurunya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri punya murid namanya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani itu murid ini, Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Makanya rata-rata kitab Syekh Nawawi itu kebanyakan tauhid juga banyak tuh. Ya, ada Nur Zulam, ada Fathul Majid tadi, Syarah Dul Farid, itu Syekh Nawawi punya. Ya, dan di dalam bidang ilmu kalam, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani ini pemikirannya banyak dipengaruhi oleh guru beliau, yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Jadi, boleh kita katakan sanad ulama-ulama di Indonesia itu nyambung sanad keilmuannya kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ya, Syekh Nawawi punya murid Syekh Khotib Minang Al-Kabawi. Ya, Syekh Khotib ya punya murid ya, misalnya Kiai yang Mbah Khalil Bangkalan Madura. Ya, Kiai Khalil Bangkalan Madura punya murid Kiai Maimun Jubair. Kiai Maimun Jubair punya murid-murid. Ya, kan banyak muridnya di Indonesia. Nah, jadi sampai sanad keilmuannya kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ulama hebat ini, ulama hebat. Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Nah, kemudian fawujudu waladin li Zaidin. Maka ada anak bagi si Zaid. Adanya anak bagi si Zaid. Wa adamuhu, dan ketiadaan anak bagi si Zaid. Jaizun, hukumnya adalah jaiz. Yasdukul aklu bi wujudihi wa adamihi. Membenarkan akal adanya dan tiadanya. Ya, jadi itulah hukum akal. Wajib, mustahil, jaiz. Ya, ada juga yang menyebutnya wajib, jaiz, mustahil. Ya, keduanya boleh. Keduanya boleh. Wajib, mustahil, jaiz susunannya, atau wajib, jaiz, mustahil boleh. Tapi umum-umumnya ulama tauhid menyebutkan setelah wajib adalah mustahil, supaya memudahkan orang awam di dalam belajar daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fahazal aqsamu salah satu yatawaqqafu 'alaiha fahmul aqaidi. Maka bagian-bagian yang tiga ini bergantung kepadanya fahmul aqaid, pemahaman tentang akidah. Ya, tergantung kepada yang tiga ini. Tidak dikatakan orang paham akidah kalau tak dapat membedakan mana wajib, mana mustahil, mana jaiz. Ya, akidah itu kan pondasi kita. Ya, keimanan itu pondasi. Salat kalau iman pun tak kokoh, percuma, sia-sia. Ibaratkan apa? Ember yang bocor. Ya, sebanyak apapun diisi oleh air, embernya nggak akan penuh. Sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau akidah nggak beres, itulah contoh ember yang bocor. Maka tidak boleh tidak, belajar tauhid ini yang paling diutamakan daripada ilmu-ilmu yang lain. Fikih itu fardu ain juga hukum belajarnya. Tasawuf itu juga fardu ain juga belajarnya. Akan tetapi pondasi utama sebelum belajar ilmu-ilmu itu adalah ilmu akidah. Karena percuma tadi dikatakan, ya, fikihnya bagus, tasawufnya mantep, amalnya luar biasa. Rupanya keyakinannya Allah bersemayam di aras. Paham maksudnya kan? Udah masalah ini. Ya, masalah. Makanya jangan main-main. Ya.
Ada pula cerita-cerita warung kopi. Apa katanya? Kau ngaji di mana? Di Kuala Tanjung misalnya. Ngaji apa kau di sana? Tauhid. Aduh, payah kali belajar tauhid itu. Nggak usah kau ngaji itu, gila kau nanti katanya. Ya, itu banyak. Saya baru dengar kemarin tuh, 2 minggu yang lalu. Ya, ada orang berkombo. Ada orang berkombo. Ya, cerita kaji sifat 20 dia. Tak tahu awak di situ guru sifat 20 ya kan? Tapi diam aja lah kan. Itulah keluar statement seperti itu. Wah ya tuh belajar sifat 20 tuh. Tak usah kau belajar itu. Ngapa rupanya Wak? Gilo kau nanti katanya. Awak diam aja kan. Berarti kan memang betul. Ya, di orang awam ini, di kalangan orang awam, sifat 20 ini kayaknya mengerikan. Mengerikan kalau tak pandai yang mengajarkannya. Bisa sesat awak. Ya. Apa kata dia? Allah Ta'ala, nggak usah cari Allah di mana-mana. Allah ada di dalam diri kita. Ingat, akidah apa kemarin tuh? Wahdatul wujud. Kan banyak torikot-torikot kayak begitu. Sesat itu. Ya, di zaman Imam Junaid Al-Baghdadi, orang yang mengatakan begitu, itu dipancung. Untung Imam Junaid nggak hidup di masa sekarang. Kalau nggak udah banyak tuh yang ngaku-ngaku orang torikot kena penggal kepalanya. Ya, jangan main-main. Gak usah cari Allah di mana. Allah ada di dalam tubuh kita. Hulul wa ittihad. Ingat ya waktu kita ngaji Aqidatun Najin, ya itu disampaikan. Ya, dan ditunjukkan Allah betul saya. Saya mengisi kajian tauhid malam Ahad setelah dari Kuala Tanjung ngaji Aqidatun Najin, kan malam Sabtu. Malam Minggunya saya ngisi di Johor. Mengadu seorang jemaah, Ustadz juga. Ustadz, saya mau bertanya. Apa, Ustadz? Perihal ayah saya katanya. Semenjak saya ngaji tauhid sama Ustadz, dapatlah paham-paham saya dikit. Walaupun kadang saya tak bisa menjelaskan, tapi saya paham. Kan banyak yang begitu kan? Ayah saya lain saya tengok Ustadz. Dia ikut torikot. Baguslah saya bilang ikut torikot. Torikot itu tak menyalah. Tapi begini Ustadz, keyakinan mereka bahwa Allah Ta'ala ada di dalam jasad setiap hamba. Baru semalam awak bahas. Langsung ditunjukkan Allah kejadian faktanya. Saya tanya, di mana torikot itu Ustaz? Di Tebing. Ya, kampung saya orang Tebing. Yang dekat, orang Pak Isa kan dekat ke Tebing. Wajib itu, kapok. Saya jauh lagi. Ya kan? Saya masih jauh. Ya, kalau Kuala Tanjung Tebing, dekatan Kuala Tanjung kan? Daripada ke Amplas kan? Tanggung jawab orang Pak Isa lah itu. Ya. Sampai dikatakan apa? Ustaz mau ngisi di sana, di kampung saya. Ya. Cuma harus siap Ustadz. Biasa kalau Ustadz luar yang ngisi di kampung kami itu dites-tes sama orang itu. Ya, iya. Kalau masalah dites-tes, parang aja udah kebal kok kan gitu kan. Saya pernah kena ini dari Medan lagi musim begal ini. Ya, jadi pernah saya dibegal dulu di Brayan, dibacok. Koyak-koyak baju saya. Alhamdulillah nggak apa-apa. Ya, mau doanya. Ini kan pulang ngaji malam. Ya, sebelum berangkat yakin betul tapi inilah tauhid tadi nih. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Yang jahat-jahat tak nampak lah sama kita tuh. Ya. Cuma jangan untuk maling ilmu ini kan. Nanti masuk rumah orang dibacanya biar gak nampak ya kan, ilmu maling. Salah guna. Tapi betul itu aja doanya. Ya. Kalau nak belajar lebih jauh datang ke pondok nanti ya. Ya. Jadi nggak nampak orang tuh. Kita duduk begini, ya. Orang mana Pak Isa? Pak Isa pun senyum. Jadi berarti amalannya katanya ya. Cuma jangan buat maling Pak Isa ya. Kalau pulang-pulang mengaji itu kan malam. Begal di sini aman ya? Gak ada kan? Ada juga. Itu kan. Cuma yakin hati kayak kita tadi lah. Betul tidak nih jadi? Kalau udah kayak gitu kan ragu. Tak jadi. Ya, nampak juga lah. Sini keto kau katanya kan. Nggak jadi amalannya. Yakin betul. Surah apa tadi tuh? Surah apa tuh? Di Al-Baqarah juga ada, ya kan? Summum, bukmun, umyum, fahum, layar jiun. Usap ke telapak tangan, ya. Disapukan semua. Nih, tapi yakin betul. Cuma minta sama Allah Ta'ala balik. Nanti sampai rumah pun bini tak nampak awak, poning juga awak. Ya, hilang secara goib Pak Isa katanya. Ngadulah dia ke KUA, ya kan? Tak balik-balik. Ya Allah, ya. Ilmu-ilmu itu ada yang kayak begitu itu. Ya. Dulu di daerah kami ada yang bisa kayak begitu tapi untuk maling. Ya, jadi asal jumpa air hilang dia. Bisa jadi belut. Rupanya
Kakek awak orang pandai pula memang. Orang pandai, tak pula dibaca-baca dia. Disuruh tombak ikan tu, mati malingnya. Ya, itu zaman-zaman dulu itu. Ilmu-ilmu kayak gitu. Atau orang-orang atau awak pun pernah sholat di atas air, ya kan? Cerita-cerita orang gitulah. Memang keturunan apalah orang-orang alim. Nah, baik. Itu ceritanya begitulah. Jadi, ya, tauhid ini pondasi. Jangan sibuk belajar fikih aja, tapi nggak mau belajar tauhid. Kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri ya dalam kitab Tuhfatul Murid, sampai beliau menggubah syair. Apa isi syair beliau? Kurang lebih seperti ini. Ya, jangan kau terlalu sibuk belajar hukum, tapi kau tak belajar siapa yang menurunkan hukum. Maka pelajari terlebih dahulu, kenali siapa yang menurunkan hukum, baru kau belajar hukum. Bukan beliau anti fikih, ulama fikih juga tuh kan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kan ada kitabnya Hasyiah Al-Bajuri, Hasyiah dari Fathul Qorib. Saya di pondok pun ngajar kitab itu tuh, ya di majelis. Dari 2012 sampai 2023 belum hatam-hatam kitab tuh. Ya, kitab Fathul Qorib belum hatam-hatam. Padahal kalau ngaji di Jawa 7 hari khatam kitab itu. Di Medan nggak bisa dibuat kayak begitu. Ya, jadi sekali lagi pemahaman akidah, ya, pemahaman yang jazm tentang aqaidul iman yang 50, ya tawakkufu, ya tawakuf dia kepada yang 3 ini, bergantung kepada yang 3 ini. Kalau ada mengaku orang ahli makrifat, ya, tuan guru kami semenjak aku ikut sama dia thariqat, berzikir-zikir melayang ruhku katanya. Ada yang pernah dengar gitu? Ya, melayang ruhku. Iya. Bahkan kalau udah sampai makommu makrifat, bisa sampai aras ruh kita katanya. Bukan Allah aja yang bersemayam di aras, ya, ruhnya pun juga. Rupanya begitu kita tanya sama gurunya, kita mau baiat, kan mau nanya betul-betul mursyid enggak nih? Tanya, apa perbedaan wajib, mustahil, jaiz? Ya, kalau wajib, contohnya apa? Tahiyat lil jurmi, apa itu tahiyat lil jurmi, tuan guru? Oh, nantilah yo, kita ngaji lagi balik. Udah, tak usah baiat sama yang enggak begitu. Ya, jadi kalau ada orang mendakwah dia sebagai ahli makrifah, jelas itu ya, mendakwakan dirinya sebagai ahli makrifah, bukan tanggung ini kan? Ya, tapi tak dapat membedakan wajib, mustahil, jaiz, berarti diragukan pemahaman akidahnya. Bisa jadi ya yang dikatakan dia ahli makrifah hanya pengakuan-pengakuannya saja. Umum-umumnya ulama ahli makrifat, ulama ahli tauhid. Imam Ghazali. Ya, siapa yang meragukan ilmu tauhidnya Imam Ghazali? Ya, bahkan filsafat pun juga dia kuasai. Ahli makrifat, ulama sufi. Tapi paham betul ilmu akidah. Makanya sederhana, kalau pemahaman menyimpang, akidahnya tidak kokoh, akidah nggak benar, nggak mungkin diangkat jadi wali. Sederhananya kita punya kelompok-kelompok di dalam akidah. Ada Syiah. Coba tanya, mana ulama Syiah yang diakui kewaliannya? Ada? Nggak ada kan? Ulama Salafi Wahabi, Ibnu Utsaimin, Bin Bas, Albani, atau yang lain-lainnya, coba tanya sama mereka, mana ulama mereka yang digolongkan wali Allah, punya karomah? Nggak ada. Kenapa mereka nggak punya ulama-ulama yang derajatnya menjadi wali? Karena akidahnya aja nggak benar. Jadi syarat kalau Pak Isa kepengen kali jadi wali Allah Ta'ala, itu tadi, benerin dulu pemahaman akidahnya. Baru dikasih anugerah oleh Allah Ta'ala. Ada yang udah paham tapi nggak yakin. Itu dia masalahnya. Makanya itulah step by step nih belajar tauhid ini. Ya, kita belajar dulu supaya paham, nanti lama-lama diamalkan. Kalau sudah sering diamalkan, muncullah tingkat keyakinan. Kalau sekarang kita masih belajar, ya, tahapan belajar. Yang udah belajar, udah paham, kadang pun yakin, masih ragu juga kan gitu. Masalah rezeki, masalah yang lainnya kan gitu ya. Ya, ragu kalau itu semua udah diatur oleh Allah. Betul apa enggak? Kalau ngaji tauhid enggak tanggung. Ya, ta'aluk apa yang tak dibahas sama Pak Isa? Kan gitu kan kalau istilahnya kan. Tapi kadang itulah masih juga kita meragukan apa yang telah ditetapkan Allah. Betul apa enggak?
Tuh. Berarti tahap kita masih tahap belajar. Baru nanti lama-lama masuk tahap pengamalan. Kalau udah pengamalan, disitulah pokoknya keyakinan. Ya, makanya ada derajat hakul yakin. Itu betul-betul keyakinan betul-betul hak. Ya, gak ada keraguan sama sekali. Ini kalau nggak belajar, gimana mau sampai yakin? Logikanya kan gitu kan? Kita belajar dulu, paham. Setelah paham, baru kita amalkan. Setelah mengamalkan, barulah dapat buahnya. Keyakinan. Ini ngaji tauhid pun tak onda, mendakwakan dirinya sudah betul-betul yakin. Nggak bisa. Ya, dakwaan yang seperti itu tidak dapat diterima oleh akal. Nah, seperti itu. Makanya hati-hati, saya ingatkan sekali lagi, hati-hati. Ya, banyak orang mengaku-ngaku tapi belum tentu diakui. Banyak orang mengaku hamba Allah tapi belum tentu diakui Allah dia hamba Allah. Ya, mengaku-ngaku sekarang banyak, ngaku wali, ya, ngaku-ngaku mimpi nabi, ya, dan lain-lain sebagainya. Padahal mimpinya setan, tapi setan ngaku jadi nabi. Ya, tapi ada hadis Ustaz bahwa setan tak dapat menyerupai nabi, betul? Ya, benar. Setan tak dapat menyerupai nabi, tapi setan dapat mengaku menjadi nabi. Itu dia, hati-hati. Pak Isa, aku nih Nabi Muhammad. Beri aku nasihat, kata Pak Isa dalam mimpi. Usah kau kojokan sholat lagi Pak Isa. Kau udah capek beramal. Ya, kali ini dibebaskan, tak usah kau sholat lagi Pak Isa. Sampai mati. Ya Rasul, iya, tak usah sholat. Udah, setan itu Pak Isa. Ya kan? Nggak mungkin Nabi. Fatakunu hazihi salah satu wajibatan ala kulli mukallafin min zakarin wa unsa. Maka adalah yang tiga nih. Tiga nih tadi apa? Wajib, mustahil, jaiz. Wajibatan adalah wajib ala kulli mukallafin, bagi tiap-tiap mukallaf, min zakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Li'anna ma yatawaqqafu alaihil wajibu yakunu wajiban. Karena bahwasanya sesuatu yang tawakuf atasnya, ya, tawakuf itu kalau diartikan bergantung. Cuma saya nggak suka mengartikannya tawakuf gitu aja, ya. Karena bahwasanya sesuatu yang tawakuf baginya, ya, perkara yang wajib, yakunu wajiban, maka dia adalah wajib. Mengetahui aqaidul iman tadi wajib nggak bagi mukallaf? Wajib kan? Sementara aqaidul iman 50 itu tawakuf bergantung kepada yang 3. Ketika membahas aqaidul iman 50, tak terlepas bahasannya dari yang 3. Wajib, mustahil, jaiz. Maka mengetahui apa wajib, apa mustahil, apa jaiz sama wajibnya. Seperti wajibnya belajar aqaidul iman 50. Ustaz, saya mau belajar aqaidul iman 50-nya saya mau. Tapi saya nggak mau belajar wajib, mustahil, jaiznya. Gimana pula? Sementara aqaidul iman 50 itu pun itulah dia. Wajib, mustahil, jaiz. Itulah yang dimaksud, ya, tawakuf, ya, alaihil wajibu yakunu wajiban. Sesuatu yang wajib, tawakuf atasnya perkara yang wajib juga. Belajar, ya, mengetahui aqaidul iman yang 50 wajib apa tidak? Wajib. Dan aqaidul iman yang 50, ya, meliputi perkara wajib, mustahil, jaiz. Maka mengetahui wajib, mustahil, jaiz sama wajibnya dengan belajar aqaidul iman 50 itu. Sholat 5 waktu wajib? Wajib. Iya, wajib apa enggak? Wajib. Soalnya saya pernah ketemu orang di Marelan, katanya sholat enggak wajib. Nah, makanya 2 kali saya nanya, wajib apa enggak? Betul. Mana tahu sampai sini muridnya, ya kan? Sholat enggak wajib katanya. Wajib nih semua kan? Wajib. Dah? Nah, sholat 5 waktu wajib. Belajar tentang hukum-hukum sholat itu sama wajibnya dengan sholat itu sendiri. Itu yang dimaksud li'anna ma yatawaqqafu alaihil wajibu yakunu wajiban. Belajar aqaidul iman 50 wajib. Ya, maka aqaidul iman 50 itu tak terlepas dari wajib, mustahil,
jais. Maka belajar wajib mustahil jais hukumnya juga wajib. Sholat hukumnya wajib. Sholat itu tak terlepas dari syarat dan rukun-rukun. Maka mempelajari perkara yang berhubungan dengan rukun dan syarat-syarat sholat hukumnya juga wajib. Kan nggak bisa kita katakan gini, udahlah aku sholat aja. Tapi aku belajar rukun, syarat, hukum-hukum sholat tak ondak. Sama artinya dia sholat aja, aku puasa tak ondak, tak tahan lapor aku. Nggak mungkin. Ya, mengerjakan satu kewajiban, tapi meninggalkan kewajiban yang lain. Nggak mungkin. Sholat dikerjakannya, puasa Ramadan tidak. Puasa Ramadan dikerjakan, sholat tidak, nggak bisa. Nah, inilah harus dibuka nih pikiran masyarakat nih. Dikiranya dia sholat aja udah paten. Udah ya, udah paten kali seolah-olah. Dia sholat 5 waktu. Seolah-olah itu udah cukup kali menolong dia. Ya, nanti kalau ditanya rukun sholatnya berapa, Wak? Syarat sholat berapa? Oh, nggak ada tuh. Pokoknya sholat katanya. Ya, nggak bener itu. Nah, tuh dia. Jadi, apalagi tauhid. Ya, kalau yang fikih aja seperti itu, apalagi tauhid. Simak nih perkataan Imam Haromain. Ya, bukan saya mengatakan ya. Apa kata dia? Bal qala Imamul Haromain. Bahkan telah berkata Imamul Haromain. Imam Haromain ini Imam Juwaini, guru dari Imam Al-Ghazali. Ya, guru Imam Ghazali itu banyak. Tapi guru yang paling memberikan warna di dalam kehidupan Imam Ghazali adalah Imam Haromain. Saya misalnya, saya berguru banyak kepada ulama-ulama di Medan maupun di luar. Tapi guru yang paling memberikan warna di dalam hidup saya satu, ya, almarhum Al-Fadil Al-Ustadz Haji Muhammad Hafiz Yazid. Ya, nah, itulah. Bukan kita nggak akui guru-guru yang lain, guru kita banyak. Tapi pasti tetap ada kita punya satu guru yang memang betul berkesan. Ya, nah, dijadikan panutan zohir dan batin. Nah, ini Imam Ghazali juga demikian. Beliau punya banyak guru. Ya, tapi yang paling spesial, ya, yang paling memberikan warna di dalam kehidupan Imam Al-Ghazali adalah Imamul Haromain. Nama lengkapnya Imam Juwaini. Ya. Salah satu murid Imam Syafi'i namanya Imam Muzani. Imam Muzani punya kitab namanya Mukhtasar Al-Muzani Fikih. Disyarahkan oleh Imamul Haromain, ya, kitab Mukhtasar Muzani disyarahkan. Kitab tersebut diberi nama Kitab Nihayatul Matlab. Jumlahnya 40 jilid. Ya, orang alim apa enggak kira-kira? Oh, alim betul. Bahkan karomah beliau banyak. Salah satu karomah Imam Haromain yang paling terkenal, beliau bisa mengajar di 2 tempat dalam waktu yang bersamaan. Ya, malam nih mengajar di Kuala Tanjung, tapi lagi tawaf sekarang juga. Ya, jumpa orang. Video call. Tuan, aku nih lagi mengaji lagi tawaf nih, jumpa aku di Masjidil Haram sama Imam Haromain. Jangan mengada-ngada, kami pun lagi mengaji. Nah, gitu kan? Nah, itu dia. Termasuk Syekh Abdul Wahab Rokan, ya, itu begitu juga karomahnya. Bagi wali-wali itu biasa, ya, bagi wali-wali, ya, ilmu melipat bumi kalau kata orang Jawa. Jadi Kiai Maimun Jubair juga pernah diceritakan waktu beliau mau berkunjung ke makam Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, ya, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tahu? Tahu kan? Imam Ibnu Athaillah penyusun Kitabul Hikam punya guru beliau namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Al-Mursi punya guru namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Makanya ada Hijib Bahar, pernah dengar Hijib Bahar? Ya, Syekh Nuruddin itu selalu itu baca itu. Ya, Hizbul Bahar. Itu yang menyusun adalah Imam Asy-Syadzili. Jadi Kiai Maimun Jubair waktu di Mesir mau ziarah ke sana. Ya. Itu kalau menempuh jarak normal 12 jam. Ya, padahal pesawat udah mau berangkat. Jadi saran dari supir, Tuan Syekh ini nggak mungkin. Ya, kita ke sana pergi balik, waktunya nggak terkejar. Udah berangkat aja, kata Kiai Maimun Jubair. Pergi balik cuma 4 jam. Ya, sampai supir orang Arab tuh bingung. Ente wali nih, ente wali. Ya, kata supir di Arab Saudi itu. Bahmunnya senyum-senyum. Itu biasa. Ya, wali-wali bisa menempuh jarak yang cepat, padahal itu perjalanan yang cukup jauh. Nah, Imam Haromain salah satu karomahnya seperti itu. Nah, jadi ini bukan orang sembarangan, ya.
Apa kata beliau? Inna fahma hadhihi salasati hiya nafsul akal. Sesungguhnya memahami yang tiga ini wajib, mustahil, jaiz, hiya nafsul akal. Itulah hakikat akal yang sebenarnya. Ya, memahami yang tiga ini wajib, mustahil, jaiz, hiya nafsul akal. Itulah hakikat akal yang sebenarnya. Faman lam ya'rifha ay lam ya'rif ma'nal wajibi wa ma'nal mustahili wa ma'nal jaizi falaisa biaqilin. Maka barang siapa yang tidak mengetahui makna wajib, tidak mengetahui makna mustahil, tidak mengetahui makna jaiz, falaisa biaqilin, maka bukanlah dia orang yang berakal. Ada enggak akal kita? Betul. Betul. Tes. Apa itu wajib? Apa itu mustahil? Ya, apa itu jaiz? Kalau dapat dia menjawab, orang berakal. Bukan saya mengatakan. Profesor sekalipun, paham ya, profesor sekalipun, ahli inilah, ahli itu, ahli hadis misalnya atau apa, tanya. Ya, misalnya kan begitu kan, profesor sekalipun tinggi gelar akademisinya, kita kan orang kampung ini biasa kalau udah banyak orang punya gelar, kita anggap itu orang paling pandai lah, betul apa tidak? Ya, tapi kata Imam Haramain tanya, ya, apa makna wajib, mustahil, jaiz? Bisa tak dia membedakan mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz bagi Allah dan bagi Rasul? Kalau tak dapat dia, falisa biakilin, bukan orang berakal, walau gelarnya banyak. Jadi walaupun kita tak kuliah tak apa, jangan kocik hati. Yang penting kita mengaji wajib, mustahil, jaiz. Paham kita, berakallah kita. Ini direkam, marah pula orang tu sama awak nanti. Oh tidak, saya kan ngutip pendapatnya Imam Haramain. Ya, inna fahma hadhihi salasati hiya nafsul akal. Hakikat akal, ya, pemahaman tentang tiga itu. Kalau kau paham wajib, mustahil, jaiz, berarti kau memang punya akal. Gitulah umpamanya. Jadi kalau tak paham wajib, mustahil, jaiz, tak ada akal kau. Gitulah umpamanya. Ini kan menegaskan peringatan keras ya dari Imam Haramain untuk bersungguh-sungguhlah kita belajar ilmu aqidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, usuluddin, apalah namanya. Ya, udah kita jelaskan dulu tuh beda-bedanya apa-apa saja. Fa iza qila huna, maka apabila ya dikatakan di sana al qudratu wajibatun lillahi ta'ala, sifat kudrah adalah wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat kudrah, ingat kalimat ini, sifat kudrah wajibatun lillahi ta'ala. Sifat kudrah adalah wajib bagi Allah. Kanal makna, maka maknanya adalah kudratullah la yasdukul aklu bi adamiha. Kudrahnya Allah Ta'ala, maha kuasanya Allah, tidak membenarkan akal ketiadaannya. Definisi wajib tadi apa? Sesuatu yang akal ya membenarkan adanya. Kan gitu kan? Artinya akal menerima ketika dikatakan misalnya kudratullah, Allah maha kuasa Allah. Akal kita membenarkan, ya memang benar Allah maha kuasa. Mana buktinya? Ini adanya alam semesta ini menunjukkan Allah itu bersifat kudrah. Itu wajib apa tidak itu? Wajib. Maka ketika dikatakan kudratullah, maha kuasa Allah, la yasdukul aklu bi'adamiha, tidak membenarkan akal kita ketiadaannya. Berarti akal kita tidak menerima kalau dikatakan Allah tidak kuasa. Akal kita menerima bahwa wajib Allah kuasa. Wajib itu kan sesuatu yang diterima akal bagi adanya. Li'annal wajiba wallazi la yasdukul aklu bi'adami kama taqaddama. Karena bahwasanya wajib, definisi wajib, allazi la yasdukul aklu bi'adamihi. Sesuatu yang tidak membenarkan akal bagi tiadanya. Akal tidak membenarkan bagi tiadanya.
Kalau dikatakan tidak ada, akal nggak menerima. Itu berarti wajib. Kama taqaddama. Ini nggak pala apa kali ya. Kita baca ngambil berkah aja. Saya yakin ini pun kita udah tahunya ini kan itu kan. Cuma kan ngaji kalau dilompat-lompat begitu nggak afdol rasanya. Wa ammal wajibu, dan adapun wajib dengan makna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang diberikan pahala bagi yang melakukannya dan disiksa bagi yang meninggalkannya, fahuwa maknan akhara laisa muradan fi ilmi tauhidi. Maka adalah dia makna yang lain, bukan yang dimaksud wajib dalam ilmu tauhid. Fala yastabihu alaikal amru, maka jangan ada kesamaran bagimu tentang perkara itu. Artinya gini, wajib ketika disebutkan wajib dalam ilmu tauhid bukan wajib dalam ilmu fikih. Karena dalam fikih pun ada hukum taklifi wajib. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dalam ilmu fikih itu ada juga wajib. Dalam tauhid juga ada wajib. Tapi makna wajib dalam tauhid beda dengan makna wajib dalam fikih. Kalau makna wajib dalam tauhid, huwallazi la yasduqul aklu bi adamihi. Kan itu tadi kan? Adapun wajib di dalam fikih, mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala bagi yang melakukan dan diberikan disiksa bagi yang meninggalkan. Kata Imam Al-Fudhali, ya, apa kata beliau? Fala yastabihu alaikal amru. Jangan kau samar tentang perkara ini. Ya, jangan sampai ketika baca kitab tauhid, wajib bagi Allah bersifat kudrah. Oh, berarti kalau Allah tak bersifat kudrah, berdosa Allah Ta'ala. Paham maksudnya kan? Bukan begitu. Itu wajib dalam fikih. Pokoknya jangan samarlah. Ada wajib dalam tauhid, ada wajib dalam fikih. Dan itu berbeda. Jangan terjadi kesamaran bagimu, katanya. Naam. Apa arti naam? Oh, tahu kali itu ya kan? Naam. Ya. Asal ditanya nanti sama ya ulama-ulama orang Arab, ya, anta majnun, na'am, gitu juga bilangnya kan, ya, karena tahunya na'am aja Pak, ya kan, anta majnun, ente gilo, na'am, katanya, masya Allah, katanya kan, kata ulama tuh. Nah, jadilah ya kan, yang penting bunyi Arab tuh. Nanti kalau datang Habib-Habib dari Timur Tengah, ya, datangin salam, jangan asik minta foto aja. Gak minta foto pun, gak dapat foto tak apa-apa, tapi minta doa. Bolak-balik saya bilang nih di mana-mana. Ini nanti bulan Agustus, ya, mau turun lagi dari Yaman. Ya, insya Allah dari tanggal 10, tanggal 15 sama saya nanti. Ya, mana tahu bisa dibawa kemari, masih bulan Muharram itu. Tapi kayaknya waktunya nggak ada kayaknya. Ya, udah penuh. Ya, jadi kalau datang tamu dari ulama-ulama lah pokoknya. Mau dari luar, mau dari ulama nasional, lokal. Jangan sibuk berfoto aja nggak minta. Lupa minta doa. Ya kan? Kalau orang dulu datang orang alim, dibawa anaknya. Ya, Tuan Guru, doakanlah budakku ni. Tak berfoto nggak apa-apa. Awak sekarang sibuk berfoto, masuk Facebook, lupa minta doa untuk awak. Lupa minta doa untuk anak. Ya Allah, jangan macam begitu ya. Kalau Isa dapat dua-dua jadi. Ya, kalau tak dapat, doa tu yang perlu. Kayak mana minta doanya? Bahasa Arabnya. Bahasa Arab itu kan ada baku, ada yang tidak baku. Sama kayak bahasa Indonesia. Ya, mau kemana kalian? Itu kan nggak baku. Ya, kamu ya hendak pergi kemana? Itu baku. Jadi minta doanya gini kalau bahasa Arab yang baku. Udu'uli ya syekh. Kalau syekh bukan Habib. Ya, kalau Habib, udu'uli ya Habib. Mak, bisa bahasa Arab kawan nih. Baru dia cakap-cakap bahasa Arab sama awak ya kan. Naam. Dia ketawa, awak ketawa kan gitu kan. Dia kira awak bisa bahasa Arab kan gitu kan. Padahal cuma satu kata, itu pun dia jadi Ustaz Sumitra kan gitu kan. Udu'uli ya Habib, itu bahasa bakunya. Ya, tapi kalau dia itu artinya doakan saya ya Habib. Ya gitu ya. Kalau bahasa tidak bakunya, bahasa pasaran orang tuh di'li. Ya, di'li pakai ain ya. Di'li ya Habib. Orang itu harus pas makhrajnya, kalau enggak bingung dia. Ya, siwa, nanya lagi siwa, ada siwa katanya. Ya, kita bilang siwak, kan ada hamesnya huruf kaf itu kan. Siwak, barulah dia tahu.
Ya, dibilang siwak. Nah, nanya lagi apa itu katanya? Karena makhrajnya nggak pas. Ya, begitu pas, ya, siwak ya Syekh. Kan ada hamesnya. Ya, siwak ya Syekh. Nah, boleh katanya. Sini minta katanya. Dah gitu. Udah uli atau di'li. Datang awak, salamin assalamualaikum ya Syekh. Ya, nanti nanya nama biasanya kan. Jawab nama saya ini, dah ismi. Naam. Ainnya aja jelas. Naam. Jangan lupa minta doa. Itu adat orang-orang soleh itu kayak begitu. Ya. Bahkan kalau orang soleh ketemu orang soleh, tengok saling cium tangan orang itu. Awak, ya, nggak dicium tangan awak, ku tandain kok ya. Jangan ngaji lagi kok katanya. Ya, adatnya orang soleh, tengoklah perhatikan, ya kan? Pasti rebutan mau cium tangan. Itu betul-betul kalau mereka merasa taksir, merasa banyak kekurangan pada diri mereka. Ya, ketika melihat orang lain, orang alim, padahal dia orang alim, tapi ketemu orang lain, orang alim yang lain, muncul rasa taksirnya, lemah diri. Ya Allah, ini orang pasti lebih alim dari saya, ini orang lebih mulia dari saya. Makanya dia mau berebut, cium tangan. Yang ini yang mau dicium tangan nih, ini orang alim juga, nggak dikasih rebut-rebutan tangan itu. Akhirnya beli satu cium tangannya, satu cium tangan juga, begitu biasanya. Ya, kalau kita kan marah kalau nggak dicium tangan kita. Ditandai itu sama Pak Isa tuh, ya, tandain kok ya katanya kan gitu kan. Nah itu maksudnya adat-adat yang baik, kebiasaan dari orang-orang soleh, dicontoh. Ya, jadi kalau ada orang soleh datang, kalau punya anak bawa, supaya apa? Sirnya orang soleh tadi nular ke anak kita. Kalau orang soleh itu wali, apa nggak cepet anak awak terbuka hijab kan gitu kan? Begitu dia bawa, ya. Jangan foto dulu, foto-foto sih, surah. Surah itu maksudnya gambar-gambar, ya, foto-foto kan gitu kan. Foto katanya. Udah habis foto-foto, udah salaman pulang awak kan gitu kan. Minta doa. Jangan lupa itu. Ya, dibukakan apa namanya ini? Lobay awak, nanti diituin. Walau orang tua tak apa Ustaz. Kadang orang tua nih pun yang lebih banyak yang bobal itunya akalnya kan gitu kan daripada budak-budak. Ya, orang tua pun tak apa, biar terbuka pikiran, terbuka hatinya. Seperti itu. Itu adat yang baik. Allah. Naam. Ya. Laukila seandainya ditanya, yajibu 'alal mukallafi i'tiqadu qudratillahi ta'ala. Wajib bagi mukallaf mengiktikadkan, ya, kudrah, sifat kudrah bagi Allah Ta'ala. Kanal makna, jadilah makna itu yusabu ala zalika, diberi pahala bagi orang yang beriktikad seperti itu. Wa yu'aqabu ala tarki zalik, dan disiksa bagi yang meninggalkan iktikad itu. Ada enggak punya kitab Arab yang kayak gini? Enggak ada ya? Ini yang di kitab Arab barisnya fafarriku. Salah itu baris. Yang betul fafurriqo, ya, bukan fafarrikun. Nah, ini kalau mana tahu ada yang bawa kitab Arab asli. Saya kan bawa kitab Arab asli kan gitu kan. Udah ada barisnya, ya, kitab Arab ini. Tapi di sini barisnya salah. Ya, fafurriqo. Ya, jadi kalau yang di kitab yang udah berbaris fafarrikun, diganti barisnya. Fafurriqo. Nah, jadi sekarang alhamdulillah banyak udah kitab-kitab yang ada barisnya sekarang. Tapi dengan adanya baris itu malah bikin orang malas. Ya, santri-santri udah malas belajar nahwu shorof, udah banyak kitab yang berbaris. Padahal kitab yang berbaris tak semuanya betul. Kan gitu kan? Barisnya salah kadang. Ya, seperti itu. Fafurriqo, ya, baina ayyuqala. Di Latin apa? Fafurriqo kan? Itu dia. Dibedakan antara perkataan yuqala, mereka i'tiqadu kaza wajibun, mengiktikadkan seperti ini wajib. Wa baina ayyuqala, dan di antara perkataan mereka al ilmu masalan wajibun, sifat ilmu seumpamanya wajib. Nanti saya jelaskan. Li'annahu, karena bahwasanya iza qilal ilmu wajibun lillahi ta'ala, apabila dikatakan ilmu wajib bagi Allah Ta'ala, kanal makna,
maka maknanya menjadi anna ilmallahi ta'ala la yasdukul aklu bi adamihi. Bahwa ilmu bagi Allah Ta'ala, sifat ilmu bagi Allah Ta'ala tidak membenarkan akal bagi tiadanya. Wa amma iza qila, apabila dikatakan i'tiqadul ilmi wajibun, mengiktikadkan ilmu adalah wajib, kanal maknanya menjadi yusabu ini'taqada zalika wa yu'aqabu illam ya'taqid. Diberi pahala bagi orang yang mengiktikadkan seperti itu dan disiksa orang yang tidak mengiktikadkan seperti itu. Simpulannya gini aja. Bahasa yang benar ini, tauhid ini, hati-hati di dalam berbahasa. Lain bahasa bisa beda makna. Laisa kamisli syai' mukhalafatu lil hawadis. Ketika dikatakan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dengan perkataan Allah tak serupa dengan sesuatu pun, nampak sama, tapi sebetulnya beda. Di mana bedanya? Tunggulah nanti sifat mukhalafatul lil hawadis. Sifat apa? Kitab Aqidatun Najin. Kitab Aqidatun Najin udah sampai kidam kita tuh kayaknya. Udah mau masuk kidam. Kan sebentar lagi tuh. Saya nggak jelaskan sekarang. Maka berbahasa tuh harus jelas. Termasuk ini contohnya begini. Bahasa yang benar adalah al-ilmu wajibun lillahi ta'ala. Itu bahasa yang benar. Bukan i'tiqadul ilmu wajibun. Meyakini sifat ilmu bagi Allah adalah wajib. Itu kurang tepat. Yang tepat al-ilmu, sifat ilmu wajib bagi Allah Ta'ala. Kalau wajibnya didahulukan, al-ilmu wajibun lillahi ta'ala. Sifat ilmu wajib bagi Allah Ta'ala. Maka maknanya la yasdukul aklu bi adami. Kan itu yang dimaksud wajib tadi kan? Tapi ketika kita membahasakannya, i'tiqadul ilmu wajibun. Mengiktikadkan sifat ilmu bagi Allah adalah wajib. Wajibnya di akhir. Kalimat wajibnya di akhir. Itu maknanya ya, yusabu in i'taqada zalik wa yu'aqabu illam ya'taqid. Wajibnya jadi wajib taklifi, hukum syara. Jadi sifat ilmu wajib bagi Allah. Itu bahasa yang benar. Bukan ya, ilmu ya, sifat ilmu bagi Allah adalah wajib. Nampaknya sepintas sama, tapi secara makna beda. Kalau wajibnya diakhirkan, sifat ilmu bagi Allah Ta'ala adalah wajib. Bermakna wajib taklifi. Siapa yang mengiktikadkan seperti itu dapat pahala. Siapa yang mengingkari berdosa. Tapi yang ketika kita maksud sifat ilmu adalah sifat wajibnya bagi Allah, wajib akal, maka wajibnya jangan diakhirkan penyebutannya. Al-ilmu wajibun lillahi ta'ala. Sifat ilmu adalah wajib bagi Allah Ta'ala. Berbeda dengan sifat ilmu bagi Allah adalah wajib. Paham ya kira-kira ya? Hati-hati di dalam ya berbahasa. Sama. Mukhalafatuhu lil hawadis, apa maknanya? Tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah. Atau bahasa yang benar, zat Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah. Satu. Yang kedua, zat Allah tidak menyerupai sesuatu pun. Kan nampak sama kan? Kalau orang malas berpikir, udah samanya itu. Ya, tapi sejatinya beda. Di mana letak bedanya? Nanti. Sama. Lawan dari sifat wajib. Kan ada diddun, ada naqid. Ada pernah kita jelaskan kan? Dua-duanya nampak sama. Did dengan naqid. Tapi sejatinya penggunaan bahasa yang baik, naqid lebih bagus dari did. Contohnya gini. Lawan warna putih apa? Hitam. Itu did namanya. Ketika dikatakan putih, lawannya selain warna putih, berarti yang ternafi bukan hitam saja. Selain warna putih ternafi semua. Itu did. Jadi itu naqid, maaf. Al-wujudu ya, wadidduhu adamu. Gitu kan biasa kan? Nah, yang bagus al-wujudu naqidun adamu. Ya.
Nakidun. Bahasa nakid lebih bagus dari din. Dah, baik.